Ahmad Kosinudin, aktivis HTI yang getol ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah, mungkin sedang mabok pipis onta atau mungkin sedang mabok tidur atau apa ya pemirsa? Dalam sebuah tulisannya di channel YouTube-nya, dia meminta supaya calon presiden Ganjar Pranowo jika ingin menang dan jadi presiden, maka harus merapat ke HTI, biar HTI dapat membantu memenangkan Ganjar dengan mendulang suara dari umat Islam. Jadi menurut dia itu Ganjar tidak hanya saja didukung oleh kelompok nasionalis, tapi juga didukung oleh ormas Islam seperti HTI, biar bisa menang jadi presiden di 2024. Ini orang mungkin bego atau tolol ya. Dia sadar tidak bahwa tidak ada sejarahnya calon presiden yang didukung dari kelompok radikal semacam FPI, HTI, GNPF Ulama, dan lain sebagainya itu akan menang. Karena faktanya pasti kalah. Contohnya Prabowo, kalah pada Pilpres 2014 dan 2019 itu, yaitu tadi, karena mendapat dukungan dari ormas radikal. Sudah jelas ormas radikal itu sangat bertentangan dengan kelompok nasionalis yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ahmad Kosinudin ini kepedean. Dia membanggakan diri bahwa ormas HTI adalah ormas terbesar yang menghimpun mayoritas umat Islam. Apalagi dia juga mengklaim kalau ormas radikalnya itu punya kader jutaan orang. Ini yang parah. Karena ormas Islam yang terbesar di Indonesia ini, sepanjang yang saya ketahui, hanya ada pada NU dan Muhammadiyah, bukan HTI. Dan yang lebih kuculuknya lagi adalah selain dia minta Ganjar Pranowo merapat cari suara Islam lewat HTI, tapi semua itu tidak gratis. Karena harus ada syaratnya, yaitu agar HTI bisa menjelaskan ide-ide khilafah secara terbuka kepada segenap kader PDIP dan rakyat pada umumnya. Nah loh, ujung-ujungnya larinya ke khilafah. Ibarat apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro. Apapun pembicaraannya, ujung-ujungnya khilafah yang mereka promosikan. Sampai kapanpun PDIP tidak akan mungkin merangkul kelompok radikal. Secara ideologis saja, kita jauh berseberangan, Mas Kosinudin. Jangankan dengan ormas radikal, bahkan dengan PKS saja tidak akan terjadi PDIP satu koalisi dengan PSK. Maksudnya PKS. Nah, seperti apa isi tulisannya si manusia kuculuk dajjal mabok tidur itu? Saya akan membacakannya. Ganjar potensial menang jika mampu mengkonsolidasi kekuatan suara Islam melalui jaringan HTI, oleh Ahmad Kosinudin, sastrawan politik. Ngakunya sastrawan politik dia ini. Sesungguhnya saat PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, masalah pencapresan telah selesai. Tugas PDIP selanjutnya adalah memastikan Ganjar menang. Sebab untuk memastikan Ganjar menjadi capres yang ditetapkan KPU, suara PDIP sudah cukup menyiapkan tiket capres untuk petugas partainya. Namun bukan berarti PDIP akan menutup pintu koalisi. Bahkan PDIP harus membuka koalisi kerjasama untuk meningkatkan elektabilitas dan dukungan untuk kemenangan Ganjar, baik dukungan parpol maupun ormas. Untuk mengkonsolidasi kekuatan politik dalam rangka mendapatkan suara dukungan dari ceruk pasar pemilih nasionalis, PDIP mampu melakukannya secara mandiri, karena PDIP memang memiliki basis pemilih kelompok nasionalis. Dalam konteks untuk mendapatkan suara kelompok Islam, PDIP mau tidak mau harus mencari dukungan itu dari ormas yang memiliki basis dukungan kuat dari pemilih kelompok Islam, salah satunya dari HTI. Ya, dia kepedean sekali bahwa salah satu kelompok Islam adalah HTI. Dia meyakini Ganjar bahwa basis dukungan kuat dari pemilih kelompok Islam adalah HTI, salah satunya. Lanjut. Posisi kekuatan konsolidasi politik HTI untuk mengkondisikan suara kelompok Islam jauh lebih strategis ketimbang Golkar. Karena basis pemilih Golkar juga sama dengan PDIP, sama-sama dari kalangan nasionalis.
Kekuatan konsolidasi politik HTI bisa dibaca dari beberapa aspek, antaranya. Pertama, kekuatan jumlah kader. Meski belum diketahui secara pasti berapa jumlah anggota HTI, tapi publik meyakininya jumlahnya mencapai jutaan orang. Jika kekuatan jumlah anggota HTI ini bisa dikonversi menjadi suara dukungan untuk Ganjar, tentu suara ini akan memiliki peran signifikan untuk kemenangan Ganjar. Kedua, kekuatan jaringan intelektual HTI baik dari kalangan ulama, akademisi, praktisi, pengusaha hingga buruh dan mahasiswa. Kemampuan ini juga dapat dikonversi menjadi dukungan opini untuk kemenangan Ganjar. Anggota HTI diyakini dari banyak segmen. Ini dia sudah membocorkan siapa-siapa saja anggota-anggota HTI. Lanjut, anggota HTI diyakini dari banyak segmen, baik ulama, pengacara, dosen, pengusaha, pemuda, dan mahasiswa. Tentu saja ini adalah modal politik yang sangat signifikan untuk dikapitalisasi menjadi dukungan opini dan suara ketimbang menyewa suara buzzer. Ketiga, Ormas HTI memiliki basis dukungan yang real di tengah masyarakat ketimbang parpol. Anggota HTI yang terus berdakwah di tengah umat jauh lebih memiliki akar dukungan ketimbang kader parpol yang hanya turun ketika musim kampanye. Artinya, dukungan HTI dapat dikonversi untuk meraih suara floating mass yang selama ini belum memiliki pilihan dan sangat tergantung pada masukan tokoh yang menjadi patronnya. Kekuatan HTI bisa melakukan tugas ini. Hanya saja, upaya ini tidak mudah bagi PDIP karena dukungan ini dipastikan tidak gratis. Nah loh, ujung-ujungnya tidak gratis. Apa ini? Lanjut, HTI kemungkinan juga akan mengajukan sejumlah syarat. Di antaranya syarat agar HTI bisa menjelaskan ide khilafah secara terbuka kepada segenap kader PDIP dan rakyat pada umumnya. Penulis membayangkan sinergi itu bisa muncul dalam setiap rapat konsolidasi dan kampanye politik. Selain menawarkan Ganjar sebagai capres, momen itu juga bisa digunakan untuk menjelaskan ide khilafah. Nah, sekali lagi untuk Kozinudin, kuburlah dalam-dalam mimpimu yang menginginkan Ganjar bisa menjalin hubungan dengan kalian. Bisa bekerja sama dengan kalian untuk mendulang suara dari basis massa Islam. Bisa melakukan kontrak politik atau perjanjian politik dengan kalian. Lalu dengan syarat dari kalian, asalkan bisa mempromosikan ide-ide khilafahnya kalian. Karena tidak ada sejarahnya di Republik ini, capres yang didukung ormas radikal itu bakal menang karena sudah terbukti Prabowo kalah 2 kali melawan Jokowi karena Prabowo didukung oleh ormas radikal. Dan sampai kapanpun, baik Ganjar maupun PDIP tidak akan pernah sedikit pun menjalin kerjasama dengan ormas radikal terlarang HTI karena ideologi dan visi misi terlalu jauh berbeda bagaikan langit dan bumi. Bahkan dengan PKS saja, PDIP tidak akan satu koalisi karena ideologi PKS dan PDIP itu sangat jauh berbeda bagaikan langit dan bumi atau bagaikan air dan minyak. Tidak akan bisa dipersatukan. Basis massa saja sudah jauh berbeda. Dan lagian kalau PDIP ingin meraih dukungan politik dari umat Islam, tidak mungkin mencari suara itu dari ormas radikal. PDIP pasti akan mencari suara umat Islam dari NU dan Muhammadiyah, bukan dari ormas terlarang. Tapi kalau seandainya, ini andaikan saja kalau Ganjar Pranowo benaran merapat dengan HTI, lalu kemudian melakukan kontrak politik dengan HTI, maka kami siap melawan Ganjar. Karena Ganjar Pranowo telah menjadi pengkhianat, karena Ganjar Pranowo telah melacurkan ideologi Pancasila dengan ormas radikal yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila itu sendiri. Dan Ganjar dipastikan kehilangan dukungan dari kelompok nasionalis dan kalah pilpres. Tapi sekali lagi tidak akan pernah PDIP dan Ganjar mau menjalin kerjasama dengan kelompok radikal. Presiden Jokowi saja 2 kali terpilih jadi presiden bukan karena kelompok radikal, tapi karena 100% dari kelompok nasionalis.
Kebetulan juga tulisan dari Kozinudin si mabok pipis unta itu menulis yang sama juga untuk Anies Baswedan. Jadi saran saya untuk Kozinudin, lebih baik kau mendukung saja Anies Baswedan. Buatlah kontrak politik dengan Anies Baswedan, biar kami juga bisa memetakan. Sekali lagi, biar kami juga bisa memetakan mana calon presiden yang didukung kelompok radikal dan mana yang didukung kelompok nasionalis. Dan waspada juga jebakan dari si Dajjal HTI itu. Jangan sampai dukungan dia ke Ganjar dengan syarat-syaratnya itu adalah jebakan untuk Ganjar, supaya Ganjar kehilangan pendukung dari kelompok nasionalis. Dan bisa jadi juga tulisan dari Dajjal Kozinudin ini adalah sebagai pansos, supaya menunjukkan kepada publik kalau HTI itu ada, sedang eksis di negeri ini, dan menunjukkan taringnya kalau mereka punya basis massa yang kuat dan diperhitungkan. Sekian dulu dari saya, semoga si Dajjal kampret kucluk Kozinudin itu cepat mampus.